Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan dan menjelaskan apa saya yang sudah pelajari di dalamnya. Sini yang saya baru pelajari ada generik, dekorator, dan utility table. Kita akan bahas yang generik dulu. Sini kita bisa lihat generik dalam TypeScript adalah cara untuk menulis kode yang dapat bekerja dengan beberapa tipe data. Alih-alih terbatas pada satu tipe data, generik memungkinkan Anda menulis fungsi kelas dan interface yang mengambil satu atau beberapa parameter tipe yang bertindak sebagai tempat penampung untuk tipe data aktual yang akan digunakan saat fungsi kelas atau antarmuka interface digunakan. Ini kita bisa lihat function identity. Sini ada T. T ini sebagai tipenya. Jelas RG sini ini T sebagai tipe tapi belum diinisiasikan. Nah, pada saat kita ingin menggunakannya output sini kita lihat identity, kita harus menggunakan menginisiasikan tipenya apa, string. Kita harus menulis string juga. Berarti ya di generik type kita lihat sini untuk generik type umum sepertinya yang kayak tadi. Lalu untuk constraints kita bisa melihat di sini interface, language. Kita bisa lihat sini ada length, number. Nah, jadi kita bisa lihat ini saya jelaskan sedikit. Type ini type yang tadinya cuma huruf bisa dikasih pakai tipe apa saja. Nah, itu bisa dibatasi ya, bisa dibatasi ditetapkan menggunakan extend kata kuncinya. Nah, ini kita bisa lihat T extend language yang ini berarti language number ini ya di sini ya. Nah, kita bisa lihat seperti itu. Nah, lalu kita LG T tipenya hanya length dan number, yang hanya menggunakan length dan number, jawabannya number ya. Nah, kita bisa lihat sini console log RG tick length, karena di sini diperbolehkan length jadi kita bisa menulis length. Lalu nanti pasti jawabannya angka dong, 3 seperti ini ya. Lalu yang cuman boleh itu nomor itu seperti ini ya. Seperti itulah. Lalu selanjutnya ada dekorator. Kita bisa lihat sini function log. Nah, dekorator ini mengubah perilaku kelas, properti, metode, atau parameter. Dekorator adalah cara untuk menambahkan fungsionalitas tambahan ke kode yang sudah ada dan dapat digunakan untuk berbagai tugas, termasuk pencatatan log, mengoptimalkan kinerja dan validasi. Kita bisa lihat sini keywordnya log ya. Dan cara menggunakannya, kita harus tulis log di dalam kelas di sini ya, kalkulator dan kelas bagian kelasnya. Nah, di sini kita bisa lihat di function log lihat ada target object. Nah, targetnya itu ya kelas ini. Lalu properti kayaknya art, string atau simbol ya. Nah, terus description ini dia ngambil ini. Lalu kita harus tulis properti descriptor. Nah, di sini cons kita sudah membuat variabel original method ya, kita harus ambil ini untuk yang aslinya descriptor titik value. Nah, descriptor itu dia ngambil ini, lalu value yang aslinya. Nah, kita lihat di sini. Nah, descriptor itu punya beberapa, ada value, beberapa isinya, ada value, variable, dan convertible, enumerable. Nah, tadi pilih value-nya. Nah, value ini menyimpan kode aslinya. Jadi dia supaya nggak hilang, kita simpan di original method ya. Lalu di bawahnya kita baru kita ubah isi aslinya menjadi ya isi yang ini ya. Nah, kita gabungkan 1 sama dengan 2. Nah, di sini kita bisa lihat ada 1 dan 2. Masukkan sini lalu dibentuk menjadi array. Lalu konsolnya kalian property key adalah art dan argumen art yang tadi yang di sini 1 2 berarti ya 1 2. Lalu kita bisa lihat sini jawabannya calling art
ya, dan probability add with argument 1 2 yang ini ya. Lalu output yang ketiga ini dari mana? Ya dari sini, original method apply this add. Nah seperti ini ya. Yang return terakhirnya itu A plus B. Nah selanjutnya utility type, saya akan membahas beberapa saja karena belum semuanya. Nah ini menyediakan beberapa tipe utilitas yang dapat digunakan untuk memanipulasi dan mengubah tipe yang sudah ada. Berikut ada beberapa ya, kita bisa lihat di sini. Nah di sini juga ada kita kasihkan. Seperti kita bisa lihat pick, ini kita bisa memilih ya seperti ini. Ada interface to do. Nah kita bisa memilih apa saja yang kita ingin gunakan, ingin kita gunakan. Di sini kita bisa lihat hanya kita gunakan title dan completed. Nah kita hanya menulis yang kita inginkan tadi. Lalu partial, kita bisa lihat sini sebagian tipe partial dalam JavaScript Anda menjadikan semua properti dari satu tipe bersifat opsional. Nah opsional kita bisa pilih. Nah seperti ini ya, kita bisa lihat partial besar seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Nah selanjutnya read only, hanya baca. Nah di sini kita bisa lihat interface to do title string. Nah sini kita sudah buat title, lalu ada isinya seperti ini. Lalu ketika kita ingin mengubahnya, dia akan error karena kita sudah menetapkan read only, hanya bisa dibaca. Selanjutnya ada omit. Nah omit ini bisa menghapus yang kita sudah tambahkan sini ya, untuk kita sudah tambahkan seperti ada title, description, completed, related. Nah kita ingin hapus, kita menggunakan kata kunci omit. Nah dia akan hilang, betul ya. Lalu selanjutnya ada record, catatan. Nah kita bisa lihat ini. Nah di sini ada cut info, ada agent, bread, string. Nah kita pakai mouse saja seperti ini. Ini kan ya seperti ini. Kita bisa lihat ini lebih gampangnya kita cara. Di sini kita bisa lihat status, padding, upload. Kita bisa menghilangkan ini exclude, yang benar saja lah. Record ya sini ada space, kita bisa lihat, kita bisa atur ini isinya seperti bagaimana ya. Seperti di sini kita bisa lihat, kita bisa atur dosis dan ini. Nah seperti itu. Lalu ya langsung skip aja. Dan sini tidak dapat dibatalkan. Sini dia itu menculikan null dan undefined dari tipe. Seperti sini dia nggak bisa ada undefined dan null ya, seperti kita lihat sini non label. String ada punya string, null dan undefined, yang hanya keluar hanya string karena ya seperti itu ya. Kalau ada return type, astagfirullah ya, ada juga parameter awaited. Ini awaited ya, seperti ini ya. Kita bisa membuat dulu promise string seperti ini, lalu kita menggunakan awaited, dia akan mengeluarkan string karena isi dari promise adalah string ya, seperti itu. Ada extract juga, kita bisa bahas, dia hanya mengambil bawal seperti itu. Lalu ada red extends type ya, ini terjadi memang ini agak susah ku ngerti ya. Saya saja menggunakan ChatGPT. Di sini saya sudah pusing dan banyak bertanya di sini, atau sudah banyak beberapa pertanyaan yang sudah tanya di ChatGPT. Ya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon dimaafkan bila terlalu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin juga kalau sudah selesai TypeScript,
saya kan belajar